Ijong itu ditendang, dipukul pakai barbel, terus di apa-apa, itu lebih sakit saya. Banyak Jadi itu bukan cuma satu. Banyak, jangan salah. Ijong tuh bisa gila atau mati. Lebih dari 20 tahun di dunia televisi, apa masih ada cerita yang belum pernah saya dengar? Oke then, let's spill the tea. Benny Simanjuntak. Kita ngobrol hari ini di Kopi Brook ya, di atas meja yang diserut sendiri oleh Indra Bruggman ya Om Ben ya. Iya. Itu Indra Bruggman kan salah satu anak asuhannya, anak asuh, didik. ya. Dulu tergabung di Benny Contoh Management. Cuman nggak pernah tahu dia bisa bikin meja. Baru tahu sekarang. Baru tahu sekarang. Om Ben, aku tuh ingat banget ya. Om Ben tuh sekarang lagi rame diomongin gitu kan, dibilang katanya, ih bawel banget sih tuh Om apa tantenya sih bawel banget gitu ya, kayak gitu ya. Padahal aku tuh udah kenal Om Ben tuh dari lama banget gitu ya. Aku ingat banget dulu Om Ben ini adalah seorang manajemen artis yang terkenal. Aku pernah ingat Om Ben tuh ngomong gini, kasih tips dong gimana caranya jadi artis. Om Ben ngomong gini, jadi artis itu nggak perlu cantik, nggak perlu ganteng, yang penting bakatnya, karena cantik ganteng bisa dioperasi. Iya, benar nggak Om Ben? Om Ben kalau aku cocok nggak? Bisa dipermak, bukan bisa. operasi. Lah permaknya bukan dioperasi? Enggak dong. Lah enggak? Enggak, ada yang harus, ada yang enggak. Oh, ada yang harus? Iya. Jadi di antara artis-artis itu yang Om Ben pegang, Yang siapa yang pernah siapa dioperasi? ya? Indra Bruggman? Kayaknya enggak, Indra enggak. Enggak ya? Indra enggak ada. Cuman dia dulu masih botox, tapi botoxnya itu botox ngecilin ini. Rahang? Rahang. Oke. Jadi setiap 6 bulan sekali kita ke Singapura. Aja. Jadi nggak ada operasi. Zaman dulu itu Zaman dulu. Kalau sekarang kan nggak pernah lagi, dia udah agak kurang simetris dia kan. Oke. Kita ngomongin orang yang punya meja ya kan. Terus kalau siapa lagi? Hengky Kurniawan. Kalau Hengky itu kampungannya yang Ajubila bin Jalik. Oke. Tinggalnya di daerah-daerah kumuh, kandang kambing. Saya dikenalin sama Utari, ada majalah Aneka, dibilang aku ada punya model bagus gitu. Terus, iya tapi kesian gini. Oke, panggil, ketemu, saya cocok. Saya dilawan sama semua pegawai. Kenapa? Aduh nggak salah tuh Om Ben. Dia bilang dia semua jelek gitu. Cuman buat saya kalau udah feeling tantangan buat saya, kalau sudah feeling jadi, akhirnya kan jadi. Berapa kali ditolak karena bahasa Jawanya medok. Kan dari Blitar dia. Hengky Kurniawan. Hengky Kurniawan. Sekarang pejabat loh. Ya, dan paling lucu, kita kan mau jalan-jalan ke Singapura. Mungkin di hayalan dia tuh Singapura tuh dingin, bawa baju yang tebel-tebel. Kita ngakak di kerja-kerjaan yang lain kan, yang udah-udahnya nggak bisa dipakai, baju-baju tebalnya nggak dipakai. Singapura sama kayak Medan lah, sahai gitu. Itu pengalaman yang pasti yang godain Indra Bruggman deh. Kenapa? Yang suka godain Indra Bruggman. Indra Bruggman, Ijong, Shirley itu paling suka goda-godain. Terus siapa lagi? Oh, Ijong tentunya. Tapi kalau ngomong soal Ijong ya, aku pengen tahu deh, Om Ben. Ijong tuh kan apa sih sebutnya, ponakan berarti ya? Dia ponakan, tapi sekarang jadi ponakan kalau sama orang Batak itu, kalau papanya kan abang saya, kan sudah meninggal dua-duanya. Jadi gua nggak pakai nangis lagi ya. Ya, jadi dia. Om Ben catatan, Om Ben takut nangis karena takut digodain sama Indra Bruggman. Takut dikatain nangis. Pertama gue yang godain, akhirnya gue bisa nangis juga. Jadi Ijong itu papa mamanya sudah meninggal dunia akhirnya. Dari kapan? Jadi kalau meninggalnya sih udah gede. 10 tahun lalu ya. Baru 10 tahun lalu. Okay. Tapi si Ijong itu sudah ditinggal sama mama papanya dari umur 5 tahun. 5 tahun. Sudah ditinggal. Ditinggal tuh maksudnya ditinggal, gimana? Jadi papanya udah pergi kemana, mamanya udah pergi kemana. Udah cerai gitu. Jadi papanya udah bertualang kemana, mamanya. Jadi Ijong itu dirawat oleh? Saya sama neneknya gitu. Jadi kenapa dia panggil saya Aci gitu. Dulunya bukan Aci, Aci Da katanya. Dada itu dada. Jadi kalau saya datang hanya bawa makanan, Aci, Da. Jadi Aci Da. Dia panggilnya Aci Da. Jadi panggilan di Siantar itu kayak bahasa-bahasa dulu kan sering kayak ke Malaysiaan gitu. Jadi dan kita Batak banget, cuman tidak
tidak bahasa Batak kita itu nggak begitu kental gitu. Kasian banget dong, maksudnya umur 5 tahun Kasian. dia udah ditinggal bapak. Iya. Dia nggak pernah ketemu tuh bapak ibu. Nggak pernah ketemu. Sama Nggak sekali. ketemu, tapi ya Jarang-jarang. gimana ya, jarang lah, misalnya setahun sekali atau ya paling kalau pulang gitu loh. Jadi acinya ini datang Setiap hari, Setiap jaga hari? dia, setiap hari. Jadi aku yang Ijong itu nalurinya dari kecil itu kalau minta barang itu selalu pasti yang mahal. Bener, itu orang aneh bin ajaib. Dan dia tahu kalau saya kasih barang yang murah, dia pasti nggak mau. Nggak tahu, itu naluri dia. dia tahu ya orang yang kualitas bagus yang nggak mahal yang tahu mana. deh, nggak tahu. Dan dia itu orangnya suka ngancuri barang-barang dari kecil. Hancurin barang-barang. Ya, jadi kalau misalnya ada mainan tuh ditabrak, dia menghayal sendiri tuh. Oh. Cita-cita jadi apa sih dulu? Dulu dia katanya kalau nggak salah pengen pembalap ya. Oke. Terus kenapa jadi artis? Pasti Nah, gara-gara acinya. Bukan. Jadi waktu dulu pas sebenarnya saya mulai di film waktu itu. Kan yang ketemuin Cornelia Agatha juga saya dulu sama Tarida Gloria. Nah, jadi di film-film itu dia sebenarnya sudah mau ikut dari umur SMP. Tapi saya belum punya manajemen artis waktu itu. Saya bilang selesaikan SMA. Jadi dia selesai SMA, saya tahun 86 sudah punya contoh manajemen dan sudah sah, punya legalitas dan lain sebagainya. Terus si Jonathan itu saya ikutkan di lomba foto model, apa namanya? Aneka. Coverboy. Oh, Coverboy. Nah, dari situlah dia bintang tamu di Gini Oh Gini. Faktor sulit si Jonathan itu dulu ngomongnya gitu. Dia kalau ngomong jadi agak susah. Faktor kesulitannya itu di pengucapan. Dia apain tuh sama Om Ben? Ya tiap hari kita latih. Jadi ada saya kasih guru latih, kasih torus. Baru teman-temannya juga. Jadi A, I, E, O. Dia selalu begitu. Selama setahun baru dia mulai film. Om Ben tuh galak ya orangnya? Saya tidak galak. Saya itu disiplin aja. Jadi kalau saya itu orang paling baik sedunia. Jadi kalau saya punya keuntungan 200, pasti 150 itu saya bikin senang untuk mereka gitu loh. Nah, yang 50-nya untuk kepentingan kantor. Jadi saya tuh nggak sempat nabung. Punya anak gitu banyak, ya nggak ke Amerika, ke Eropa, ke Thailand, kemana-mana saya bawa. Dan tidak pernah 2-3 orang. Pasti selalu 20-30 gitu. Semuanya dibawa? Bawa semua. Padahal waktu itu yang dipegang artisnya tuh yang bayarannya mahal ya? Mahal. Saya pendapatannya juga lumayan bagus dulu. Yang paling mahal dulu siapa? Indra. Paling kaya. Shirley juga Shirley juga ya? Shirley Margareta. Itu dulu zaman dulu ya? Zaman honornya dulu, tuh bisa sampai 50. Satu episode? Satu episode, bayangkan. Berapa episode? Saya kontraknya itu minimum 250. Wow. Nah, Nego itu satu dulu, orang. negonya sama Om Ben ya? Nego sama saya. Karena saya yang dulu hanya satu-satunya manajemen, jadi nggak mau ya nggak apa-apa. Gitu. Nah dulu kan stasiun TV kan nggak kayak sekarang. Dulu kalau stasiun TV iklan nggak mau kalau tidak ada yang punya nama. Yang punya nama semua artis saya. Gimana dong? Jadi memang ada orang lama banget di dunia hiburan ya Om Ben. Jadi mereka itu masing-masing punya, buat saya itu punya pengalaman tersendiri saya dalam menanganinya. Seperti misalnya Zack Lee. Zack Lee itu orang yang paling kaku sedunia ini. Karena apa? Pertama saya diketemuin dia tuh katanya diusir dari rumah. Jadi hidupnya hanya dunia malam. Lalu saya tanganin, saya setuju, suka. Dan dia juga aslinya memang baik orangnya. Nah, udah begitu, pertama saya suruh iklan. Iklan. Terus dia datang ke tempat iklan, saya lupa, saya harus kasih ini, tapi saya bilang bawa perlengkapan, nggak saya detail gitu. Sampai sana bawa sendal dong. Terus foto disuruh senyum, ngapain gue senyum gak ada yang lucu? Zack Lee. Ngapain gue senyum gak ada yang lucu? Katanya. Ditelepon lah gue. Om Ben, ini gimana ini modelnya gini-gini? Ngomong, Zack Lee, ini kan gini-gini. Akhirnya mau. Dan pertama main film, dia itu dulu pertama main film, dia tuh berantem bener sama orang, sampai kesakitan tuh bintang-bintangnya. Di berantem tuh beneran? Beneran. Ngadu lagi ke gue itunya, ditelepon lagi. Gue bilangin, Zack Lee, itu hanya acting. Akhirnya sejak itu, saya tentir dulu dia dalam segala hal, baru mulai. Ditata Jadi, dulu. ketika dia sudah mulai naik namanya, papanya datang jemput dia, gitu. Dimarahin-marahin nggak sama papanya? Ya enggak lah, udah kesayangan lah, udah sering di TV. Oh iya. Jadi banyak ya kisah-kisah kayak gitu ya Om Ben? Lucu kisah-kisahnya banyak. Shirley Margareta.
Dia itu janda dulu, sudah janda. Jadi karena dia tiba-tiba naik, melejit, kita kan lagi nyembunyiin identitasnya, dia sudah punya anak. Wah, dikejar. Itu 2 tahun saya aja sama Shirley di tabloid di mana-mana. Saya tetap bilang, Shirley tidak punya anak. Dia tidak punya, apalagi iya ada anak laki-laki. Tidak, berani sumpah, saya sumpah dia nggak punya anak laki-laki. Karena anaknya perempuan. Jadi nggak bohong ya Om? Nggak bohong, gue nggak bohong. Tapi dulu zaman dulu tuh penting banget ya artis itu dengan statusnya janda atau enggak? Ya penting banget dulu itu, nggak seperti sekarang. Jadi kalau orang tahu kalau dia janda punya anak tuh apa pengaruhnya? Ya pengaruh, artinya dia untuk menjadi idola yang disukain itu kan nggak lagi gitu. Oh gitu. Cuman kayaknya buat Shirley itu justru janda membawa berkah gitu. Karena? Karena melejitnya setelah ketahuan dia janda. Setelah ketahuan dia. Ya. Tahu gitu. Jadilah 30 juta tuh episode. Wah, tahu gitu nggak usah ditutup-tutupin ya? Harus ditutup-tutupin dong, jadi dikejar. Oh. Ada kalau misteri. langsung terbuka, kayak ini kan saya nggak pernah di infotainment. Saya mau diundang ini aja gitu. Karena selain ada budget, enggak, salah. Maksudnya enak nggak dipotong-potong kan? Ya. Ini langsung kan kita. Oke. Apalagi mau kita tanya ini kalau dulu perjalanan karirnya panjang dan banyak. Ya. Nah, sekarang kita kembali ke Ijong. Oke. Iya. Ya itu nasihat sama saya, Ijong janganlah dibatalin cerainya. Banyak nih, aduh rahasia banyak tahu ya Om. Ijong itu kan kita sering dengar nih di manajemen itu si ini pacaran sama ini dulu ya kan, sama-sama anak manajemen. Ijong dulu pernah pacaran sama siapa Om? Agnes Monica sama Alicia, terus siapa yang model? Siapa? Yang tinggi banget. Model siapa Tracy ya? Trinita. Bukan. Siapa yang sih? top banget, dia top model kita. Yang Chinese. Li Chu. Bukan. Aduh siapa sih? Lupa, ntar aja lah. Oke. Dominic. Oh iya. Itu, sampai Ijong itu kalau beli berapa? sepatu, disumpel sepatunya biar kelihatan tinggi. Indra Bruggman juga dulu pernah ya? Iya, Indra sama Dini Aminarti. Itu pacaran beneran apa settingan sih Om? Beneran lah. Serius? Hai. Aku kan suka curiga kalau zaman dulu ini beneran nggak sih? Itu bener banget. Cuman mereka kan karena di peraturan di manajemen saya itu kan nggak boleh sesama artis saya pacaran. Jadi sembunyi-sembunyi lah. Sampai sekarang kayaknya masih cinta sejatinya deh. Siapa? Indra Bruggman lah. Oh, pantes belum move on Indra. Oh, pastinya. Gitu loh. Nah, Om Ben, Ijong ini kan pacaran sama yang jadi istrinya sekarang. Itu kan lama katanya, 7 tahun. 7 tahun. Kayaknya salah. enggak deh. Iya, 7 tahun nikahnya. Enggak deh, enggak. Om nggak tahu kali. Sampai. Enggak. Karena pertama ketemu itu saya ada. Okay. Pertama ketemu itu di clubbing kita. Saya ada dia, 2 kali pertemuan ada. Cuman setelah 2 kali pertemuan, Ijong itu langsung kayak 180 derajat berbalik. Pan masih tinggal di rumah saya, tidak pernah di rumah. Terus pokoknya menjauh gitu. Jadi saya lihat ini kenapa gitu. Ada sesuatu ini gitu kan. Saya cari tahu gitu. Dan Ijong itu sangat tertutup jadinya sama saya. Jadi betul-betul putus hubungan. Nah itu yang saya tidak setuju sama si istrinya sekarang. Jadi dari dulu itu memang sudah dari Om Ben? Atau dari keluarga atau cuma Om Ben sendiri yang Keluarga, semua juga. agak kurang setuju waktu itu? Tidak setuju, semua keluarga. Karena langsung putus hubungan gitu loh. Terus dikenalin pertama kalinya ke keluarga kapan? Nah, jadi waktu dia perkenalan itu kan mama saya masih hidup. Mama saya selalu bilang tidak. Jadi tidak ada pembicaraan ke arah perkawinan waktu mama saya hidup. Tidak mungkin. Gitu. Dan tidak akan mungkin terjadi perkawinan kalau mama saya masih hidup. Karena nggak setuju? Karena Ijong itu yang begitu sayang sama opungnya bisa berbalik 180 derajat. Jangankan opungnya, saya aja yang ngurus dia, yang ngetopin dia, yang ngasih makan dia, membesarkan dia, coba bisa dilupakan. Itulah yang paling saya tidak setuju. Dilupakan aja tuh kayak gimana misalnya? Ya lupa aja gitu, kayak hilang. Gak pernah ngubungin? Gak pernah nyari saya lagi. Semua diurus sama istrinya, calon istrinya waktu itu. Nah sampai suatu waktu Ijong itu bilang, dia nangis, dia minta mamaku, dibilang, Opung, aku izinkanlah aku kawin gitu. Terus mamaku nggak kasih jawaban. Terus seminggu sebelum meninggal saya ingat banget, dia minta datang dari Bandung ke rumah saya.
Dia panggil, dia bilang, aku kayaknya umurku nggak lama lagi deh. Nah, mama jangan ngomong kayak gitu, gue bilang itu. Iya, sebab aku udah berasa, aku udah mimpiku ketemu bapakku aja, bapaknya udah meninggal, jadi opungku. Jadi beginilah, kan kau yang paling keras menantang perkawinan si Dena sama si Ijong. Ikhlaskanlah sayang, katanya gitu. Opung minta gitu? Ya, ikhlaskanlah, karena bagaimanapun kau harus lihat dia bisa bahagia. Mak, aku nggak bisa ikhlas, aku bilang, tapi nggak apa-apa kalau mama ngomong gitu, aku ikhlaskan. Tapi artinya aku sudah siap kehilangan Ijong. Iya nggak apa-apa lah katanya. Kalau aku nggak mungkin aku lihat, mama jangan ngomong gitu. Benar, seminggu kemudian meninggal. Setelah meninggal, 3 bulan kemudian mereka married. Nah gitu. ini kan married banyak ceritanya nih ya. Banyak. Menarik, salah satunya ya. adalah Om Ben katanya sempat nggak bisa masuk pada saat acara di gereja. Atau gimana sih? Ya, jadi begini. Jadi waktu itu ceritanya gerasak-gerusuk. Saya tidak begitu tahu banyak. Diundang nggak sih Om? Kayaknya saya nggak diundang deh. Setahu saya nggak diundang. Cuman karena keluarga itu kan ya sudah tahu kali gitu. Tapi kayaknya saya nggak diundang. Cuman saya tetap datang. Kok bisa kayaknya nggak diundang? Karena bisik-bisik tetangga aja. Jadi satu keluarga itu paling segan tuh sama saya. Satu keluarga tuh maksudnya siapa? Satu keluarga saya itu sampai dari semua itu. Karena kalau saya paling marah itu paling takut mereka. Oke, satu keluarganya Om Ben maksudnya? Ya, satu keluarganya. Jadi karena mama saya itu kebetulan anaknya Wedana pertama Danau Toba. Jadi masih gadis aja udah nyetir Willys dan tomboy. Tapi banyak menolong semua keluarga saya itu semua disekolahin sama dia. Jadi disegani lah ya? Diseganin. Jadi waktu itu ketika mama saya bilang kau harus, saya mau nggak mau, saya sudah ikhlas melepaskan Ijong gitu. Nah, ketika perkawinan itu desas-desus kan. Saya nggak diundang tapi saya tahu siapa yang ngasih tahu adik saya kayaknya di gereja Gilbert gitu. Jadi nggak ada resmi omongan bahwa akan menikah di sini? Nggak. Datang mau nikah? Karena mereka tahu saya nggak setuju. Pernah datang nggak mereka berdua? Nggak pernah. Aduh, kalau Dena itu bisa ngambil hati saya gampang banget, Mbak. Saya itu datangin aja, saya orangnya paling pemaaf. Jangan lihat cara congor saya ini ngomong. Perilaku saya memang saya itu orangnya spontan, tapi saya paling menghargai orang dan paling gampang memaafkan orang. Itulah saya. Asal datang aja? Asal datang aja ngomong. Ini tidak pernah ngomong. Ijongnya pernah datang nggak ngomong? Tidak pernah ngomong. Gitu? Begitu. Gitu. Tapi saya sudah ikhlas. Saya datang dong ini sama Fitri waktu itu ada bisa dikunci loh itu geduk-geduk buka geduk nggak ada orang di luar. Jadi memang sudah ada yang jagain di pintu sono, di pintu sini, di titik-titik parkir datang. Ada orang dia, kayak film koboi, badiknya datang gitu kan. Jadi nggak boleh masuk? Nggak masuk. Tapi kan Om Ben diwawancara sama wartawan waktu itu dan memberikan statement dia ini udah begitu. Ya, saya bilang, ya udah, saya tidak mau bikin rusuh karena bagaimanapun dia adalah ponakan saya. Jadi saya ingat kata mama saya, ikhlaskan. Jadi kalau saya bikin rusuh, rasanya saya akan menjadi bumerang bagi perkawin dan Ijong itu akan membekas. Saya tidak mau karena saya mencintai Ijong itu betul-betul sebagai anak gitu. Jadi ya sudah, saya lepas gitu. Akhirnya yang penting dia bahagia. Apa yang dirasain Om Ben waktu itu? Apa perasaan? Masih ingat? Aduh, nggak tahu deh. Itu mau nangis sampai di lift saya pukul-pukul tuh. Aduh, gitu sakit banget. Tapi akhirnya ya saya harus menerima. Saya harus menerima bahwa Ijong harus bahagia. Jadi saya yang menarik diri selama 9 tahun. Jadi saya memang tujuannya pengen Ijong itu bahagia. Sehingga saya tidak mau mengganggu gitu loh. Bayangkan aja dia punya anak, saya datang ke rumahnya, saya gendong, itu istrinya bisa kayak melotot gitu loh. Kayak bahasa tubuhnya yang saya tahu kan, saya kan punya perasaan gitu. Dia tidak yang betul-betul dikasih anaknya ini gitu. Jadi kayak saya yang datang gendong terus kayak gitu. Jadi itu yang membuat saya kembali menjauh gitu loh. Jadi setelah menikah pun hubungan juga masih tidak membaik? Sejak apa? Setelah pernikahannya Ijong tidak pernah membaik. Tidak pernah membaik. Jadi kalau ketemu pun aku itu ya kulihat udah senang aku gitu loh. Paling ya cipika-cipiki ya sudah, jadi kayak palsu aja. Saya kan nggak suka orang yang berbahasa basi, Mbak. Jadi apa adanya gitu ya, sudah, mending saya tinggalkan. Nah,
Kejadian ini bermula ketika kemarin kan saya mau syuting film tuh, bawa tim dari Amerika. Karena kejadian COVID, semua pulang, saya ditahan di Hong Kong, baliklah ke sini. Nah, pas Natal, saya datang dong tahun lalu, kumpul sama keluarga. Nah, terus saya pengen dipijit, ada langganan pijit kita lah gitu, keluarga. Pas saya dipijit tuh, dibentak itu si Jong. Apa gini. Dengarnya lewat mana? Dengar langsung? Saya langsung. Enggak, maksudnya ini obrolan langsung, bukan lewat langsung, telepon? enggak langsung. Jadi di sini mereka duduk, ada tangga, ada kamar, saya di situ gitu. Jadi teriak gitu. Nah, pas dibentak si Jong itu, saya tak berontak. Apa itu? Gitu. Saya bentak. Apa itu? Gitu kan. Terus dia mening gitu. Terus saya bertanya-tanya, ini kenapa mereka gitu? Kok beraninya si Dena itu membentak depan saya? Berarti kan dari sesuatu yang besar kan? Kalau sampai berani gitu loh. Nah, terus udah gitu akhirnya sudah. Pas saya selesai itu saya tanya, sini dulu. Saya tanya adik-adik saya. Jadi itu ada di rumah keluarganya Om Ben? Di rumah keluarga, di rumah papa saya. Oke. Dipanggil semua adik-adik? Panggil semua adik-adik. Kenapa? Gitu kan. Jangan sampai bohong kalian. Itu kenapa? Oh enggak, dia gini-gini cemburu. Karena dia kalau foto sama fansnya, sama Ririn juga katanya fotonya mau pegang bahu, tapi foto sama dia nggak pernah mau pegang bahu gitu. Hanya itu aja ya Allah Tuhan dipermasalahkan. Dan Ijong itu tidak melawan. Pergi langsung. Itu udah. Pertama kalinya Om Ben melihat kejadian. Tapi saya juga cuek setelah itu. Karena menurut saya ya itu biasalah rumah tangga, ya kan? Nah sudahlah, pulang saya ke Jakarta. Satu waktu di bulan Mei, tiba-tiba berdering call untuk keluarga, grup keluarga. Ada apa ini? Malam-malam 12:30. Saya pencet dong, saya mau dengar. Kali aja Pak, berita nggak enak, papa saya sakit kan. Itulah dia lagi dimaki-maki si Ijong. Aduh, dan ada saya rekam gitu. Terus itulah saya suruh pagi dia harus visum. Oke. Ini yang menelpon kan grup keluarga, berarti yang mencet telepon siapa? Ijong. Jadi Ijong menelpon pada saat dia sedang berantem? Ijong lagi berantem, tiba-tiba dipencet grup chatting keluarga. Nah, kita dengar semua itu. Nah, langsung saya paksa dia, ternyata sudah sering dia digebukin. Apa yang didengar Om waktu itu, pada saat ditelepon itu? Mau dengar? Nggak ada suara Ijong. Ngoceh aja dia maki-maki, segala sampah serapah keluar. Ijong diam aja tuh? Ijong diam aja. Dan dicakar. Taunya kalau dicakar? Ya fotonya dikirim. Hari itu juga? Hari itu juga. Itu yang saya suruh dia harus visum. Gitu. Nah, setelah itu saya juga nggak mau campur tangan. Masih nggak mau campur tangan? Masih belum. Tiba-tiba si Ijong datang ke rumah saya. Sungkem, meluk, nangis. Minta maaf. Minta maaf. Ngomong apa dia? Aci, aku minta maaf karena aku sekarang sudah ngecewain Aci. Aku langsung, ya udah, kenapa sih sampai berantem kemarin gitu kan? Terus dia bilang, aku tuh udah nggak kuat Ci, aku tuh udah nggak kuat katanya kan. Kenapa? Ceritalah. Terus aku bilang, Ijong, begini nih. Aci itu kan mengikhlaskan kau sama dia karena kau bahagia, sudah punya anak 3. Kalau Aci sudah ikut campur tangan, pasti rusuh. Pasti. Aci itu ada gila-gilanya. Aku bilang begitu benar. Jadi kalau kau minta tolong sama Paci, siap nggak kau? Jadi dia minta tolong waktu itu? Minta tolong. Apa yang tepatnya yang dia ingin tolong dari Aci? Jadi dia bilang, aku mau cerai aja. Aku udah nggak kuat. Oke, kasih satu alasan yang bisa membuat Pak Ci mau nolong kau untuk bercerai. Dia lama gitu. Aci, tapi aku malu katanya. Kenapa malu? Ya jangan dibongkar ini, nanti kesian juga, dia kan paling enggak istriku Ci, mamanya anak-anakku. Aci hanya mau menyetujui membantu kau, tapi Aci harus tahu kalau menurut Paci masih bisa ditolong,
ya jalan aja kalian. Biasa rumah tangga berantem, gitu kan. Ya sudah, nongol lah Eke. Tapi gitu pun saya tidak mau nongol. Ya, ketika istrinya bikin status yang menyinggung dia dan saya, dia bilang, kan kau sudah berjanji tidak mau melibatkan keluarga dan tidak boleh kau kembali keluarga. Saya naik darah. Kenapa? Ternyata memang benar dia yang melarang Ijong gitu loh. Kalau selama ini kan saya mungkin kalau tidak terucap saya tidak sakit hati. Gitu loh. Tapi kalau sudah terucap begitu, waduh. Saya langsung bilang, langsung Instagram dong. Kau harus bercerai. Geger dunia persilatan. Jadi itu. Jadi kata-kata bahwa kamu kan sudah berjanji bahwa kamu tidak kembali ke keluarga. Ya, dan kita aja gitu. Kau tidak boleh. Dan tahu nggak? Ternyata kebongkaran semua. Bahwa? Adekku tiba-tiba ngirim voice note. Aku kaget. Lu kalau mau ngapor sama Benny Bencong ngacimu itu. Aduh. Kalau saya dibilang bencong begitu, saya berani mati loh nusuk orang gitu loh. Tapi kok begitu ya gitu. Akhirnya menguatkan saya untuk ini harus cerai. Karena mulutnya juga nggak disekolahkan gitu loh. Jadi sekarang ini pertentangan perkelahian kami itu sekarang jadi kayak semacam si Congor melawan drama Miss Queen gitu. Kalau saya apa adanya, banyak orang nggak suka. Tapi kalau dia Miss Drama, selalu mengatakan yang indah, yang menyedihkan, yang mengharukan, yang sebagai terzolimin, padahal kebalikannya. Tuh. Kata-kata bahwa kamu kan janji nggak akan kembali ke keluarga, itu membuat marah banget. Itu membuat aku marah banget. Apanya yang bikin marah? Itu apa? Berarti memang Ijong itu tidak boleh kembali ke keluarga. Dari sejak dulu? Dari sejak dulu. Kan begitu. Kan kamu sudah janji tidak mau kembali ke keluarga. Berarti kan memang dia betul-betul mau memisahkan Ijong dengan keluarga. Seorang istri yang baik itu akan menyatu dengan keluarga suami. Dan betul? Itu menyakitkan banget buat Om Ben. Oh, itu menyakitkan banget. Yang dia bilang saya bencong itu nggak ada masalah buat saya. Nggak urusan buat saya. Kan yang tahu diri saya bencong apa enggak kan saya yang tahu. Ya kan? Saya punya pacar. Cuman dia nggak kawin. Tapi saya punya pacar perempuan. Gitu. Apa yang menyakitkan? Yang terbayang? Itu menyakitkan. Pertama. Karena? Karena dia bilang itu, kamu kan sudah janji tidak akan kembali ke keluarga. Apa yang Om Ben rasakan ketika dan itu bahwa dia sebut ada di Instagramnya? Bukan di ini, di chattingan semua ini ada dia sebut. Ini ada semua chattingan semua. Ini dari dia ya? Iya, ini dari dia ini. Ini lagi juga ini. Nih, semua dia forward semua ke aku. Betapa sakitnya aku seorang, dan ini kan dia sudah yatim piatu gitu. Jadi saya makin sakit karena saya lebih merasa sudah mengikhlaskan Ijong. Terus demi bahagianya saya mau disakiti, saya mau dihina, dibilang bencong, dibilang apa nggak masalah. Tapi kalau dibilang kamu sudah janji tidak mau, berarti kan ada perjanjian bahwa Ijong itu tidak boleh kembali ke keluarga Simanjuntak, tidak boleh jadi orang Batak, kan gitu kasarnya. Nah itu yang bikin saya mau mengutarakan bahwa, jadi saya lebih mendukung dia cerai. Maka saya bilang sekarang kayak kemarin terus terang aja saya marah sama Ijong karena ada kata-kata mau damai. Saya cuekin, telepon saya lagi meeting di Medan, kring klang kring klong kring klang kring. Saya tidak angkat. Aci, aku mau telepon Ci, tidak ku angkat. Nih lihat. Nih. Aci lagi ngapain? Tidak ku angkat. Tuh. Aci di mana? Baru saya meeting gitu aja. Telepon lagi nggak mau. Akhirnya dia telepon Beneval. Itu juga saya nggak mau. Jangan, nggak mau. Tiba-tiba namanya anak ya, dia kan suka roti ganda. Tanya, Eval, tanya dia mau dibeliin nggak roti ganda. Dia nggak diangkat. Terus akhirnya beliin aja lah. Terus kita pulang dong, diantar mobil. Di mobil, telepon. Oh, di perjalanan, berarti sebelahmu ada Aci.
Ada, aku ngomong dong. Ya mau nggak mau dong. Kenapa, Jang? Ya udah kalau kamu mau damai, Ci, mundur lagi nggak apa-apa. Bukan gitu, Ci, itu salah, itu gini. Oh, jadi kok nggak mau damai? Enggak. Gini, Jong, mending damainya itu cerai baik-baik. Gitu, aku gituin. Kalau mau damai lagi ya, Aci terpaksa mundur. Karena Ci nggak boleh marahin kau, nggak boleh marahin Dena kalau Ken mau balik. Jadi sebenarnya Aci ini udah siap kalau misalnya mereka mau rujuk, Aci akan mundur lagi. Aku akan mundur. Walaupun sudah dibully oleh netizen, dianggap mencampuri urusan rumah tangga. Sekarang kita kan netizen itu, ya, saya kan tidak perlu netizen. Satu, kedua, netizen itu kan bukan orang pinter semua. Kerjanya ya haters yang maki-maki orang karena dia juga stres gitu. Jadi saya nggak begitu peduli mau apa dibilang orang, ya terserah. Yang penting saya orang yang benar dan menurut saya benar, tapi saya juga orang berpikir normal gitu. Saya benar gitu loh. Tidak mau drama. Mungkin orang lebih benci sama saya karena saya lebih terus terang. Jadi, tapi buat saya nggak apa-apa. Saya kan nggak makan dari mereka. Jadi intinya Om Ben itu, kalau diminta Om Ben akan maju. Tapi kalaupun itu keputusannya untuk apapun, Ijong, Om juga udah siap mundur. Siap. Walaupun itu artinya hubungan Om Ben dan Ijong jauh lagi. Loh, saya kan sudah pernah 9 tahun menjauh hanya untuk supaya melihat Ijong bahagia. Kenyataannya kan tidak bahagia ternyata. Saya masuk lagi gitu. Nah kalau dia udah merasa bahagia lagi ya saya mundur lagi. Buat saya nggak ada masalah. Saya udah umur 60 tahun, paling hidup 15 tahun lagi. Ya buat saya ngelihat dia bahagia, udah bahagia buat saya. Walaupun gitu. Om tahu apa yang dialami. Nah, kalaupun nanti baik, itu kayaknya memang harus ada perjanjian-perjanjian dari orang hukumnya gitu loh. Tapi kayaknya nggak mungkin. Agak susah ya? Susah lah. Itu kan sudah fatal. Fatal nggak itu? Berat sih. Makanya. Karena udah, ya. Iya. Aku nggak berani komentar. Artinya, itu hal yang sangat sensitif dan itu urusan mereka. Saya tidak mau campur tangan. Tapi saya harus nolong anak saya. Mau saya dibully, Ijong itu jahat loh orang-orang semua. Dia ngebully, dia selalu melihat orang yang drama. Jadi makanya kita itu kadang-kadang susah majunya, hanya segelintir orang yang bisa maju bikin negara gini besar. Karena memang orang-orang kita itu hanya ngelihat orang yang munafik yang lebih disupport. Orang yang terbuka, saya bukan membanggakan diri saya loh, tapi saya banyak nolong orang, ratusan orang saya tolong menjadi keluarganya happy. Tapi saya tidak merasa bahwa saya itu melakukan itu punya timbal balik. Ada pamrihnya ya? Tidak ada pamrihnya. Yang paling bikin Om Ben marah itu apa? Kalimat bahwa memang ya jangan kembali ke keluargamu, melihat dan dengar apa yang dialami oleh Ijong. Jadi atau semua, apa yang paling bikin semua, jadi gini loh. atau dikatain ya. Jadi semua jadi saya lebih sakit setelah mengetahui, melihat video Ijong itu ditendang, dipukul pakai barbel, terus di apa-apa. Itu lebih sakit saya, dan saya melihat bahwa Ijong itu tidak melawan sedikit pun. Dia hanya menangkis sampai yang daerah-daerah vital, dia hanya nangkis itu. Jadi kayak misalnya mau dipukul kepalanya, dia hanya begini, kena sininya. Terus ditendang perutnya, dia hanya begini. Jadi dari video itu hanya terlihat Ijong itu hanya menangkis supaya jangan kena yang fatal, yang vital gitu loh. Jadi saya melihat ini anak apa ya, nggak tahu apakah si Ijong itu memang dia nggak ngerti saya. Apakah itu dia terima, hanya dia mau merasakan, biarlah aku yang rasakan, nggak ngerti deh. Tapi saya ngelihatnya geram. marah pasti. Marah semarah-marahnya. Itu yang membuat, makanya kemarin ketika kita laporan ke polisi, nggak sampai sejam gitu loh. Dia bilang, aduh bingung deh saya nih. Gitu. Dia bilang itu siapa? Polisinya? Ya timnya lah, Timnya. tim dari si Jonathan, tim dari pengacaranya. Bahwa setelah ditunjukin bukti-buktinya ya bingung aja gitu loh. Kau di mana KDRT-nya? Karena ada tuduhan KDRT buat Ijong di iya. bulan. Jadi KDRT itu hanya
lebam-lebam, dia visum yang lebam-lebam gitu. Kalau misalnya dia ada luka atau apa, itu sih visum, itu sih pasti ada perkelahian kan. Ini kan hanya lebam-lebam di tangan, kita juga kan nggak tahu. Kejadian itu sebenarnya kan yang ditunjukin video satu kejadian. Sebelum banyak, Say. Jadi itu bukan cuma satu. Banyak, jangan salah. Bukan kejadian cuma satu, bukan. Dari berapa lama? Itu sudah lama, sudah 5 tahun mereka itu sudah berantem. Adik saya Jason itu sudah bolak-balik Jakarta sampai dia capek nggak bisa nyetir, naik 48 atau naik apalah itu, tetap sampai naik kereta, tetap begitu pulang berantem lagi, didamaikan, iya berantem lagi gitu loh. Jadi ini keluarga nih datang, seringkali diminta datang untuk karena ini berantem. Ijong udah gak kuat, Aci tolong datang Ci gitu. Datanglah, damai. Dan Om Ben nggak tahu. Tidak tahu. Tidak ada yang ngasih tahu. Eke di Hollywood kali. Suco. Gak ada yang ngasih tahu. Gak ada yang ngasih tahu. Marah nggak Om Ben? Gak ada yang ngasih tahu ke Om Ben. Enggak. Kenapa? Ya karena memang aku sudah ikhlas 9 tahun itu sudah ikhlas ngebayangnya aku harus kehilangan untuk kebahagiaan dia gitu loh. Jadi saya merasa hilang itu karena pengen dia bahagia. Jadi saya nggak mau pikirin gitu. Jadi masuk lagi ketika diminta. Masuk ketika diminta dan melihat bukti-bukti dan alasan dia minta cerai. Itu yang membuat saya nongol. Ada alasan lain yang kita nggak tahu. Yang menurut Om Ben itu kuat banget. Enggak, itu aja kali. Itu udah cukup kuat lah. Enggak, maksudnya ya itu kuat memang. Iya. Tapi ada lagi di balik itu yang lebih besar. Kayaknya nggak mungkin deh. Kalau misalnya ada di balik itu nggak mungkin lagi, Say. Itu yang paling kuat deh. Coba pikir deh. Kalau itu sudah berlaku, gimana dia? Gitu coba. Sudah 5 tahun. Sudah 5 tahun. Selalu ada kontak fisik. Psikisnya sudah terganggu. Psikisnya juga. Karena ada gosip-gosip juga nih Om Ben. Ijong sama lawan mainnya gitu. Gini ya, saya itu tidak menyetujui kalau ada Ijong melakukan perselingkuhan begitu. Cuman kan kita harus lihat konteksnya dulu. Satu, bahwa chemistry di antara lawan main itu harus ada. Mau tidak mau kedekatan itu pasti terjadi. Kalau saya larang, saya kan belum di posisi yang membantu Ijong. Saya belum tahu itu. Saya tidak tahu ada gosip-gosip itu gitu. Tapi kalaupun iya, misalnya iya, ya, saya nggak nyalakan Ijong setelah tahu bahwa kejadian dia minta pisah itu karena seperti itu. Saya nggak menyalahkan Ijong. Ijong laki-laki. Ya namanya orang dekat perempuan ya pasti ada hati dong. Iya kan? Seandainya. Tapi saya tidak menyetujui juga kalau itu terjadi. Gitu. Tapi kan saya masuk itu setelah melewati fase itu gitu. Dan setelah saya tilik, saya minta Ijong, dia hanya bilang yang dicemburunya itu adalah kemesraan-kemesraan yang diatur oleh sutradara dan produser untuk dalam rangka promosi film. Dan itu sudah berulang kali dibahas sampai ke mertuanya Ijong. Gitu loh. Jadi selalu ada kata mertuanya itu bukan muhrim. Ya, Ijong kan cari makannya di film. Bagaimana dia nggak bersentuhan sama perempuan? Nah itulah yang saya, akhirnya saya bilang, oh berarti itu hanya sebuah nama. Itu ya saya nggak tahu lah, karena saya kan baru Mei, Juni, Juli, Agustus, baru 5 bulan ini. Itu juga kesibukan saya kerja itu tidak membuat pertemuan saya dengan Jonathan itu intens gitu loh. Saya hanya sekali-sekali lewat telepon dan saya kan nggak mungkin juga terlalu masuk ke dalam privasinya Ijong. Ya kan? Nggak boleh dong. Masa saya udah pisah 9 tahun tiba-tiba saya nanya getir, kau betul kau selingkuh gini. Ya kan nggak mungkin juga. Tapi saya tanya, kau memang sama Ririn pacaran? Ya enggak, Ci, aku cuma deket ya, namanya kami udah deket, bisa mau jalan, aku nggak mau. Kan kami satu film, dibikin satu film lagi katanya. Ya enggak lah, Ci. Oh ya udah kalau enggak. Gitu. Ya sebatas itu aku bilang, ya saya percaya mulut ponakan saya dong. Tapi kan dari cerita WhatsApp yang dikirim ke saya, berulang-ulang hanya itu aja yang dicemburuin, yang sudah pernah dibahas dicemburuin lagi, gitu-gitu loh. Jadi nggak selesai-selesai. Sehingga menurut saya ini adalah satu drama
ya nggak akan selesai, say. Wawancara kita juga nggak akan habis-habis kalau Dan 5 tahun itu, 5 tahun kan berarti kalau memang terjadi konflik cekcok itu dari 5 tahun. Problemnya Aci nggak tanya? Tanya, cemburu aja. Cemburu aja. Jadi gini loh, si Ijong itu kan anak manja. Ya. Sejak dia tidak pernah dapat kasih sayang dari orang tuanya, dia itu sangat dimanja sama neneknya dan saya. Kasih sayang neneknya itu udah kayak, dia itu udah kayak anak. Jadi apa-apa dia bilang Mak Ebet. Mak Ebet itu artinya mamanya Herbert, mamanya papa dia. Jadi panggil Mak Ebet. Maknya Herbert gitu. Kalau saya dibilang Pacida, Acida, karena asal datang dah pergi lagi. Dah. Acinya sibuk ya. Nah, jadi dia itu udah terbiasa manja. Jadi waktu sama saya pun manjanya luar biasa. Contohnya mau kemana-mana Aci, mau telepon Aci, apa-apa Aci, mau ini semua nggak pernah ngurus diri sendiri. Harus ada pembantu ngurusin dia. Ngeletakin baju sembarangan. Nah, ketika diambil alih oleh calon istrinya ini, semua diambil alih. Semua dia urus. Sampai saat detail-detailnya dia urus. Saya pernah diprotes orang film. Minta tolong supaya saya telepon dia waktu itu. Pas mereka mau syuting di Taiwan. Om Ben bisa nggak tolong kami ini lagi kesusahan gini. Hah? Kok ke saya ngomongnya? Siapa itunya manajernya dia? Si ini udah angkat tangan. Bayangin aja hanya karena nggak dapat wifi, pindah hotel dari hotel Lebuting dibayar. Hanya nggak dapat wifi, itu bini pindah hotel. Tuh. Jadi kayak dia artisnya. Ya saya nggak bisa bilang apa-apa. Wah, saya lagi di Amerika, Mas. Nggak Hollywood, bisa lagi di Hollywood. Saya nggak bisa apa-apa gitu. Coba ngomongin aja langsung gitu. Itulah. Akhirnya saya pengen tahu dong. Manajernya saya undang dong. Saya ke Jakarta saya undang. Ceritalah semua. Wow, ini mesti dilihat ceweknya ini. Akhirnya pantes Ijong jarang nongol di film. Manajernya istrinya. Kesimpulan sebagai manajer ya. Gitu. Jadi artinya cuma saya nggak ambil hati gitu loh. Nggak ambil hati. Dan itu sebenarnya nggak terlalu, buat saya nggak terlalu masalah. Nggak terlalu penting. Jadi sekarang pun menurut saya orang aja yang membesar-besarkan. Ini kan tapi memang iya, dia kan orang terkenal si Jonathan. Cuman salah aja orang kalau bilang saya itu pansos ke Ijong. Orang yang besarkan yang ngetopin Ijong juga, dan banyak artis-artis lain saya ngetopin, saya nggak pansos. Justru saya takut sama kamera sekarang. Kenapa? Nggak tahu, nggak suka aja. Kalau lihat, nanti saya tunjukin. Itu semua infotainment. Untung saya udah pindah, nggak tinggal tempat rumah lama yang di Tebet. Kalau tahu tempat saya kali udah tongkrongi kali. Gitu. Om Ben kan lihat ya dari sisi yang satunya juga bercerita, ada harapan, sedih, pengen keluarga yang utuh, merasa bahwa ada pihak lain yang membuat ini menjadi memperkeruh gitu. Iya. Apa tanggapan Om Ben? Saya nggak menyalahkan dia karena dia mungkin cinta mati kali ya, atau memang terobsesi sama suaminya. Ya itu sah-sah aja, mereka kan pasangan suami istri. Tapi kalau ketika kita flashback lagi, saya mau mencampurin urusan ini kan karena memang ada hal yang memang sudah tidak mungkin untuk dilanjutkan. Jadi saya tidak berandai-andai dan saya tidak jahat untuk memisahkan mereka. Jadi selalu di netizen itu dikatakan bahwa kasihanlah mereka punya anak lucu-lucu. Itu omnya ngapain sih ikut campur tangan, kan nggak pernah tahu, nggak 24 jam sama itu. Cuman kan kalau saya jelaskan ya, mana lebih bagus menyelamatkan anaknya atau menyelamatkan Ijong. Kalau Ijong tidak bercerai, Ijong yang akan mati atau gila. Lalu anaknya tidak punya ayah, bapak. Tapi kalau mereka bercerai, anaknya masih merasakan kasih sayang ayah dan mamanya. Karena masih punya utuh gitu loh. Kalau dibilang nanti jadi broken home, bullshit. Zaman sekarang, mamanya berdiri di sana, gadget ditaruh sana, handphone. Coba taruh anaknya berdiri, pilih mana? Pasti ke handphone. Itu analogi ya. Iya dong. Nggak dapat pulsa aja anaknya marah-marah sama mamanya. Iya kan? Kalau untuk main game atau apa. Jadi maksud saya itu tidak alasan anak itu untuk tidak berpisah. Berpisah itu untuk kebaikan kok. Dan baik buat Dena juga. Baik buat Dena? Baik dong buat Dena.
Kenapa? Karena Dena itu kan menyiksa diri sendiri. Dia itu teremosi aja sama Ijong. Tidak pernah mendengarkan kata-kata orang. Mungkin kalau dia berpisah, benar-benar berpisah, bercerai, bisa kemungkinan dekat lagi nanti kalau dia sudah menyadari kehilangan itu nggak enak. Atau dia berubah sikap. Mungkin dia akan lebih baik sama saya. Apapun bisa mungkin terjadi. Dan saya bukan malaikat yang bisa memvonis atau memastikan ini. Saya mau membantu untuk mengatakan dan mereka bercerai karena alasan yang saya inginkan, jawaban itu betul-betul melebihi dari apa yang saya dengar, apa yang saya mau, gitu loh. Jadi bukan saya pengen dia berpisah hanya karena anak, benar. Tapi percayalah, berpisah akan lebih bagus buat si anak. Karena Dena itu berantem itu selalu depan anak. Kalau berpisah kan nggak akan ada berantem lagi. Siapa bilang? Pasti. Saya yakin nggak akan berantem lagi. Jonathan itu baiknya Jubila bin Jalik. Kalau tidak direm sama Jonathan, itu semua sudah saya keluarkan. Masih banyak yang belum dikeluarin? Banyak. Maksudnya bukti-bukti. Saya sudah keluarkan biar orang langsung tahu. Ya ampun, astaga, gitu loh. Supaya Tahu kejadiannya. Sekarang kan enggak. Si Jonathan itu selalu bilang, jangan Ci, janganlah Ci. Kemarin aku keluarkan yang enggak dia gambar itu aja. Dia udah sampai Aci, udah disuruh pengacaranya ngomong ke saya. Saya bilang, loh, saya nggak bilang apa-apa. Saya bilang kan orang punya hak untuk bahagia. Saya nggak bilang itu kena apa. Sampai wartawan nanya saya, Om Ben, itu Jong kenapa fotonya? Saya nggak jawab. Mau lihat? Ada. Saya nggak jawab. tapi Om Ben mancing-mancing. Loh, bukan mancing gitu loh. Yang mancing itu adalah netizen. Jadi saya itu mau, kalau saya nggak usah dipancing sebenarnya, kalau nggak ada pertahanan dari Jonathan nembus ke saya, udah saya beberkan itu semua. Selesai. Sudah, kan gitu. Tapi menurut Om Ben penting ya untuk orang tahu yang paling nggak berimbang informasi sesungguhnya tentang dari sisi. Saya pengennya begitu, artinya begini loh. Masyarakat kita ini lebih pengen lihat drama. Melihat lebih suka dengan kemunafikan gitu loh. Menurut saya itu tidak baik aja buat perkembangan di masyarakat kita. Kita harus lebih etis, lebih objektif melihat masalah. Harusnya mereka lihat latar belakang saya. Terus siapa saya sehingga saya turut campur dengan Jonathan. Itu aja dulu. Latar belakang saya udah pisah, kok tiba-tiba Benny nongol. Gitu. Harusnya itu sudah menjadi satu, kalau memang bijak ya. Jadi ini tidak dimiliki oleh masyarakat netizen kita. Jadi mereka itu melihat yang lebih nangis-nangis lebih itu. Ya, saya nangis saja geli kalau saya lihat saya nangis. Saya lihat waktu kita itu nangis, sumpah ini. Saya itu selalu merinding, saya nggak mau lihat. Setiap ada yang urusan saya nggak mau nonton lagi. Karena saya merasa malu sama diri saya. Ternyata saya itu mencintai banget ponakan saya loh. Ya kan nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, tapi saya terlalu cengeng. Jadi gini loh. Ternyata cinta itu karena saya tidak kawin, jadi orang melihat kan dia nggak pernah kawin, nggak tahu masalah keluarga gitu. Ini bukan masalah keluarga dan kawin dan tidak kawin, harus dipisahkan. Ini adalah yang teraniaya dan dianiaya. Kalau diteruskan, Ijong tuh bisa gila atau mati. Anak tidak punya bapak. Tapi kalau itu bercerai, anak masih punya bapak, punya mama. Walaupun ada kemungkinan terjadi perebutan hak asuh anak. Kalau perebutan anak, aku rasa enggak mungkin terjadi. Enggak mungkin. Karena saya tahu, dan Ijong juga pasti fight, saya juga akan fight untuk ngambil hak asuhnya. Ngambil hak asuh? Iya dong, kalau misalnya hak asuhnya dia dijatuhkan sepenuhnya, Ijong nggak bisa ngelihat dan lain sebagainya kan? Iya kan? Saya nggak. Maksudnya pembagian? Ya, maksudnya anak itu ya bebas aja mau ikut siapa. Jadi bukan pengambilan hak asuh, tapi bahwa kedua orang tua punya hak yang sama untuk bertemu dengan anak-anak. Kalau enggak ya kita fight. Ada yang berubah nggak sih, Om? Lihat Ijong yang dulu 9 tahun yang lalu dengan Ijong yang sekarang?
sekarang sudah agak lebih ketawa dibanding saya ketemu awal. Jadi kayak misalnya aku kan harus balik di Oktober ke Amerika. Aku ikut dong, Ci. Kan aku ada syuting, Dek. Mudah-mudahan selesailah syutingku, aku ikutlah, aku bawa anak-anakku yang 3. Ya sudah, nanti Aci ajak gitu. Jadi kayaknya sudah mulai terbuka deh sama saya. Kayak kemarin kita video call sama anaknya. Aduh ya ampun, anaknya dia bengong gitu, kayak lihat aku, kayak lihat siapa ini. Setelah gitu berapa kan. tahun itu nggak pernah ngobrol? Udah lama lah. Karena kan terakhir waktu saya live di Instagram, saya pengen ketemu anaknya, nggak dikasih sama si Denaknya. Diumpetin di kamar. Sampai Ijong teriak-teriak gitu kan. Nggak dikasih. Saya video call. Akhirnya udah, kemarin saya video call. Anaknya gitu, dia ngeliat saya gitu. Kayak nggak kenal gitu. Terus bilang, kita, ayo, apa Opung? Salam sama Opung. Masih bengong gitu. Sayang, gitu-gitu kan. Gitu ada sih aku taruh di Instastory. Jadi akhirnya ya menurut aku sih memang saya tidak harus mendengarkan netizen. Saya harus melihat situasi ini membaik. Caranya bagaimana? Ya harus berpisah. Karena Dena pun nanti kalau setelah berpisah, Dena itu tidak ada rasa was-was, mungkin tidak ada cemburu gitu loh. Dan mungkin bisa dia lebih membangun diri, pendekatan lagi sama Ijong. Kita kan nggak tahu sampai jodoh itu di tangan Tuhan. Kalau mereka pernah berjodoh, kemudian terpisah, kali aja berjodoh lagi. Kita nggak tahu. Dan saya tidak punya hak untuk melarang-larang itu gitu. Tapi kalau sekarang, memang sebaiknya mereka berpisah. Sekarang. Walaupun kalau keputusan Ijong mau rujuk juga, Aci kayaknya nggak mungkin. Tapi Aci juga akan siap juga. Siap. Baik banget sih Aci ya. Walaupun kayaknya ngomongnya wah gitu. Loh, apa ya? Maksudnya ngomongnya tuh wah gitu. Tapi sebenarnya kalau coba tanya Indra. Pertama kenal Indra, saya tuh pernah nangis loh. Pertama kenal Indra cerita keluarganya, itu langsung saya kasih uang suruh pindah. Beli tas, sepatu adik-adiknya. Langsung di hari itu setelah saya tahu keluarga si Indra itu bahwa semua ceritanya adalah kesedihan. Artinya apa? Saya itu tidak berpura-pura. Memang saya itu dikasih Tuhan untuk satu talenta dan saya tidak pernah berkekurangan. Tuhan itu baik loh. Saya memberikan orang sesuatu yang saya tidak perkirakan dan saya tidak pernah dapat feedback dari orang yang saya tolong, tapi saya dapat dari yang lain. Jadi semua apa yang saya perbuat baik itu saya menerima kembali dari Tuhan. Itu yang membuat saya itu bahagia gitu loh. Om Ben, kalau ditanya perasaan Om Ben, rasa apa yang muncul ketika mendengar kata Dena, istri Ijong? Saya nggak mau pikirin ada di samping Jonathan aja deh. Gitu? Gitu. Nggak pingin? Ada dia sama Jonathan. Kenapa? Tanya dong. Kenapa? Ya karena akan menyakitin kedua belah pihak. Denaknya akan cemburu terus, tidak pernah dengar orang, tidak mau merubah sifatnya, yang akan menimbulkan sakit Denanya atau menjadikan kesedihan. Saya juga kan nggak mau. Nah, Ijongnya juga merasa tersiksa, dizolimin, diperlakukan marah-marah dan lain sebagainya gitu. Jadi memang sebaiknya mereka pisah. Kalau menurut Om Ben sendiri, Ijong sebagai suami, apa yang harus dia introspeksi? Apa yang harus dia introspeksi sebagai suami ya? Karena dalam pernikahan itu kan ya it takes two to tango. Untuk work. Jadi gini, kalau Ijong itu tidak perlu koreksi diri. Karena Ijong itu hanya salahnya dia tidak dewasa. Tidak dewasa. Apa contohnya ketidak dewasa? Karena memberikan semua pekerjaan yang pribadi dan pekerjaan yang lain itu diserahkan ke istrinya. Sehingga istrinya ini sudah merasa memiliki sepenuhnya Ijong. Padahal situasinya ada Ijong itu adalah public figure. Ijong itu tidak bisa dikeramas atau dipegang, tidak bisa dimiliki oleh masyarakat. Karena Ijong itu bergaul dan bersyuting itu adalah kerja kelompok yang akan ketemu dengan perempuan-perempuan cantik. Itu loh. Jadi seandainya Ijong bukan artis, mungkin masih bisa tuh? Masih bisa. Ijong pasti nurut. Karena kan begini loh. Ijong itu sempat kesusahan yang sampai dia ngutang sama mertuanya itu punya apa namanya, kayak tempat pinjaman gitu, pasti orang keluarga sampai pinjaman orang gitu loh. Apa sih? Apa namanya yang fintech gitu? Bukan, kalau kita bisa pinjam ke satu operasi. Punya koperasi. Ijong itu
kan pinjam uang ke koperasi. Waktu itu kalau nggak salah untuk anaknya yang melahirkan, karena Ijong bayar 200 juta karena sesar atau apa, nggak tahu ada penyakit apa anak ketiga. Nah lalu untuk DP-nya mamanya duluankan uangnya 15 juta atau apa gitu loh. Nah itu dituntut terus sampai sekarang. Padahal Ijong itu membayar setiap bulan ke apa tadi, koperasi. Nah itu yang membuat si Ijong ini kelihatan di bawah kendali keluarganya. Gitu loh. Karena pinjaman itu. Tapi ketika si Ijong sekarang sudah merasa bahwa dia susah, dia harus bekerja, maka dia putar agak sedikit balik arah. Dia mencari orang untuk memanajerin dia. Akhirnya kan ketemu pekerjaan. Gitu. Masalah lagi, berpasangan dengan orang dicemburuin. Nah, jadi kalau Ijong tidak bekerja, dari mana untuk hidup? Jadi istilahnya kondisi ini tidak ideal kalau Ijong adalah seorang public figure. Tidak ideal, karena memang Ijong itu tidak bisa apa-apa. Selain orang yang manja, bisanya hanya berakting. Gitu loh. Ya saya juga harta saya mati ya Ijong yang dapat. Siapa? Saya nggak punya anak. Pacar saya akan jadi soulmate saya. Gitu loh. Jadi kalau bisa menasehati Ijong, selalu apa yang Kalau bisa menasehati ya udah Jong, cerai lah ya, jangan sampai batal cerainya. Itu kedengerannya gimana gitu ya? Beda kan nasihat. Saya kan punya hak menasehati Ijong menurut saya, karena kan dia yang minta awalnya. Ya itu nasihat sama saya, Ijong janganlah dibatalin cerainya. Gitu loh. Karena tadi udah dijelasin alasannya. Barangkali ini yang terbaik buat mereka berdua untuk sementara berpisah. Sementara itu gitu. Nanti kalau misalnya mau balik lagi pun baik, ada kangen-kangenan, itu nanti bisa kembali pulih, ya kita who knows. Itu penting sih itu. Iya, itu yang paling penting. Itu penting banget sih, karena ya itu kayaknya juga menjadi masalah besar. Betul, bukan besar. Kalau om bilang masalah yang itu tadi yang kecil. Masih nggak seit. Tuh. Bingung kan? Ini ngomong apa? Sebenarnya saya juga belum tentu ngerti loh. Tapi dari obrolan ini paling nggak kita sedikit tahu lah tentang Om Ben dan pandangan hidupnya, ya caranya dia bagaimana. Kalau saya itu nggak neko-neko Mbak Tani, maksudnya gini loh. Saya itu selalu hidup di mana saya berpijak. Saya tidak menabung banyak. Saya selalu menikmati hidup saya. Saya membantu orang sekeliling saya yang saya mampu. Jadi saya tidak banyak untuk menyisihkan sesuatu karena saya melihat bahwa masa depan saya itu di tangan Tuhan. Kalau saya berbuat baik, pasti datangnya yang baik. Itu aja. Oke, Om Ben. Om Ben. Iya. Ternyata Om Ben ini adalah seorang penari lo dulu. Balerina. Penari jazz ballet ya kan? Jazz ballet. Saya juara dunia. Serius? 5 besar. Iya. Wow. 5 besar, dan dari situ terus banyak di dunia tari. Setelah itu saya jadi koreografer dari tahun 87 saya jadi koreografer. Waktu itu saya asistennya Paulus Kasman yang sudah meninggal juga. Jadi saya itu banyak melakukan fashion choreographer di istana di macam-macam, dan saya ngajarin modeling juga. Zaman modelnya adalah siapa modelnya waktu itu? Soraya Has. Apakah Anda sudah lahir? Belum. Jadi kalau dibilang pansos apa lewat ya Om? Lewat lah. Saya juga sebenarnya malas banget tampil. Maksudnya nggak banget lah. Karena saya kan sekarang saya kena belum memblow up kerjaan saya yang di. Ya ngapain sih Om Ben di Hollywood, ngapain sih Om? Saya bikin film, saya. Serius Om? Kok bisa Om? Leonardo DiCaprio dong. Leonardo DiCaprio. Tapi saya nggak mau bilang filmnya dulu, karena nggak boleh, ntar saya disu loh. Saya nggak boleh. Om Ben jadi apanya nih? Saya jadi produser, eksekutif produser dan pemilik PH yang join dengan beberapa PH di Amerika. Leonardo DiCaprio. Serius Om? Modalnya dari mana Om? Nanti gue mau tunjukin. Iya. Ya nanti setelah ini gue tunjukin. Modalnya dari mana Om? Itu kan butuh modal gede Om. Emangnya gue gak punya uang? Tadi katanya jarang nabungnya dikit. Bukan, maksud aku itu makanya jadi uang itu aku buat ke investasi. Film ini, tidak mau nabung yang hal-hal yang maksudnya yang aduh nanti gue tua mesti hidup. Karena saya itu menargetkan saya itu di usia 75 cukup.
Cukup apa maksudnya? Cukup hidup. Mudah-mudahan gitu, maksudnya. Ya, saya berdoa aja nyerahkan diri sama Tuhan. Sekarang umurnya? 60. Kelihatan ya? Kalau marah masih wow. Tapi saya marah itu gini loh. Saya tuh kadang-kadang lihat orang itu, saya marah karena ada sebab. Nggak mungkin saya marah kayak orang gila marah-marah. Enggak lah. Dan saya di Amerika sangat disayang loh. Sama? Sama semua itu, yang Oscar, yang Grammy, ada fotonya semua. Berarti Benny contoh manajemen itu go international ya? Iya. Saya sangat disayang loh. Makanya saya pernah masuk top 40. Untuk? Berita terbaik di Amerika. Sebagai? Sebagai produser pendatang baru yang ke Amerika. Mau lihat? Mau dong lihat. Top 40. Benar. Benar dong. Aku, maksudnya beritanya gaungnya kurang. Ya, karena saya belum mau expose. Kenapa? Ya enggak aja. Takut diketawain sama Indra Bruggman ya, diceng-cengin ya. Dia kan enggak, suka godain. dia juga tadinya mau aku ajak. Serius? Bener. Aku minta diajak kok. Jadi apa aku ya? Iya. Nih lihat. Nih coba Indonesian producer, ini coba. Top 40 chart. Benny Simanjuntak. Introduce Indonesian talent to global. Siapa yang dibawa nih? Ini tau nggak beritanya dari mana? Dari mana? Berita yang paling mahal, yang paling terkenal, apa namanya? Berita apa ya? Apa yang paling mahal itu berita dunia? Apa nih? Apa? Salah. Mesti buka itu, lihat aku punya. Oh, buka. Buka apa coba, nih? Instagram? Twitter. Benny Simanjuntak. Benny Simanjuntak, coba lihat itu. Apa sih berita yang paling terpercaya di Amerika? CNN. Bukan. CNBC. Bukan. Yang paling top. Bukan. Yang paling top, berita yang paling diituin orang. Dunia hiburan? Tidak, dunia bisnis. Oh, bisnis. Ya. Hah? Coba tengok deh, kita udah kelihatan kok. Ya ampun. Benny Simanjuntak. Iya, buka. Business Week. Bukan, pokoknya paling terkenal deh, pokoknya orang ngambil dari situ semua. Hah? Enggak. Bisnis. Media bisnis. Cari di Twitternya Om Ben. Twitterku Benny Simanjuntak. Nah, tengok atasnya. Benny Simanjuntak SH ya? Iya. Apa tuh? Itu di background ininya, backgroundku belakang. Background Twitternya. Iya. Background covernya. Dari apa? Medianya apa? Reuters. Halo. Bangga nggak gue? Aku berteman sama orang keren, ya ampun. Dan ada juga yang CNN Amerika banyak ini. Tunggu. Beritanya apa bunyinya? Ya beritaku itu ini diakuin di Indonesia. Benny Simanjuntak, Indonesia Music Producer, collaborate with Grammy engineer Tom Weir. Ini dia orang yang menang. Ya astaga, dari jauh mukanya kayak menang juara Grammy. Ini Om Ben. Iya. Wow. Tuh. 2018 beritanya. Benny brings Batak music to the world. Tapi gue nggak bangga. Kenapa? Artinya ya film gue belum launching. Masih proses ya. Nah, aku itu masuk top 40 berita news di Amerika itu, aduh, bener deh. Semua itu setiap aku masuk kafe dikenalin gini, wah di Amerika loh. Om ikut Om kalau balik ke Amerika. Coba, gua ajak nanti kau ke satu tempat yang boleh itu hanya orang terkenal. Nanti aku ajak, tiba-tiba sebelah kita tuh ada siapa Angelina Jolie kayak atau siapa gitu. Cuman memang ini akan ditaruh. Nggak boleh foto ya? Ditaruh apa namanya stiker. Dan kalau rusak stikernya kita kena denda 5.000 US dollar. Jadi kita paling nggak bisa foto. Nah setelah keluar itu baru dibuka mereka. Karena memang semua airtong. Bayangin aja gue satu lift sama siapa yang penyanyi yang dulu digila-gilain 5 orang itu. Cowok yang dari Inggris. Siapa sih? Yang cowok pernah kesini bintang penyanyi itu loh, yang Simon yang buat grupnya. Oh, Il Divo? Hah? Bukan Il Divo. Enggak lah, terkenal banget nih. Yang Direction. One Direction. Aduh sayang, gue satu tuh kok. Aduh gimana, cakep banget ini. Tiba-tiba gue duduk, Angelina Jolie. Dan satu, gue lagi ngantri di toilet, tau nggak siapa? Yang perempuan yang tinggi, yang orang Israel. Yang main jadi Wonder Woman. Gue lihat, gue bilang gini, gue lihat ini siapa kok tinggi banget nih cewek ya, pakai kaos putih, gue kayak kenal gitu ya. Terus dia masuk,
ada temannya pas dia balik gitu, gue mau masuk, anjing ini yang main film, gue mau ngejar tadi gue mau kencing kan, kalau enggak kan antrian gue diambil sama orang. Terus gue bilang dong sama teman join gue, kebetulan orang yang keluarga punya Cannes film, gue bilang I meet someone, oh gue bilang, hah, come on, we can look in that. Wah, kamu cari nggak ada, muter-muter nggak ada lagi. Ya, sial deh, kalau gitu gue fotoan deh. Masih norak gitu gue, say. Gak apa-apa, kita semua pasti norak lah kalau kayak gitu ya. Om Ben bisa masuk link gitu dari mana, Jo? Ya, pertama. Kenal sama siapa? Jadi gini, itu jalan Tuhan. Jadi pertama gue ke Amerika, itu gue hanya mau lihat-lihat, hanya bawa uang yang mau tinggal seminggu, mau lihat-lihat situasi. Tiba-tiba gue kenalan sama satu orang yang pemenang Grammy. Dan gue dikenalkan sama Richard Rudolph. Loving you, la 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 la. Yang ciptain itu. Nah, dia bilang, oh ini dia cerita banyak gitu kan. Dia bilang, ya udah, kamu saya kontrak aja kita join. Jadilah satu video klip yang ternyata bagusnya dan setengah mampus. Dan aku memproduserin satu album Mindy yang masuk nominasi Oscar. Semualah kenal, gue bawalah mereka. Aku kan waktu itu menjadi eksekutif produser Asia Pacific Song. Gue bawalah dari orang Grammy ke Asia Pacific Song, heboh lah semua kan. Ya udah gue tinggal di Amerika sejak itu. Berarti matanya Om Ben itu jeli ya untuk melihat. Dan gue itu masuk ke Amerika itu dengan bahasa yang pas-pasan, bisa gue dapat orang-orang yang jago. Ya, matanya jeli untuk melihat bakat, melihat potensi. Iya, iya. Gitu. Coba nanti setelah ini lihat Tiatira. Tiatira, buka namanya, ada lagunya, keren banget. Itu yang buat Richard Rudolph, produksiku itu. Mantap. Sekilas kita kenal Om Ben, sekilas kita tahu sudut pandang Om Ben. Kenapa Om Ben itu ya sekarang lagi ramai diberitakan terkait dengan kabar ponakan yang sudah dianggap anak sendiri. Udah memang anak. Ya, memang anak ya? Iya, memang anak. Memang anak. Karena dia tidak punya orang tua dan saya orang Batak itu saya itu mengambil alih gitu loh. Ya, itulah kalau kita nggak ngobrol jauh, cuma sepotong-sepotong, kadang-kadang kita nggak pernah tahu yang sesungguhnya. Ini pun sebetulnya kita juga belum mendengar cerita komplitnya karena baru ngobrol sama Om Ben. Karena setiap orang punya sisi, setiap orang punya sudut pandang yang berbeda-beda. Tetapi ya sekali lagi, walaupun kita sudah mendengar banyak hal, kita tetap belum tahu sesungguhnya apa yang terjadi. Karena kadang-kadang orang yang ada di dalam masalah itu pun nggak tahu masalah dia sebenarnya apa. Judulnya bingung, confused. Kita ini adalah kumpulan manusia-manusia bingung. Tapi paling nggak kita bisa belajar sedikit lah dari pengalaman-pengalaman orang lain juga. Om Ben, makasih ya. Terima kasih. Sudah sharing saya sudah ngundang. Artinya ini baru pertama kali sejak kasus Jonathan itu semua saya keluarkan. Baru ini pertama kali. Sudah komplit ya Om? Ini komplit. Ada lagi yang mau disampaikan? Ya semoga Dena itu ikhlas melepas Jonathan. Kita tidak tahu apa untuk nanti. Hanya itu untuk kebaikan berdua. Dan kebaikan untuk anak-anaknya. Pasti itu. Jadi tidak ada alasan jangan bercerai, kasihan anak-anak. Justru anak-anak akan kasihan kalau tidak bercerai. Karena orang tua harus istilahnya harus dua-duanya sembuh dulu kalaupun ada masalah. Dan terima kasih juga saya sudah diundang karena bisa mengeluarkan unek-unek saya. Karena kan begitu banyak yang ngebully saya walaupun saya nggak pedulikan. Tapi artinya saya bisa menjelaskan di sini, mudah-mudahan ini ditonton. Dan apa yang diceritakan Om Ben itu adalah apa yang memang Om Ben lihat, Om Ben dengar, rasakan, bacakan, dan bahkan ada beberapa dan benar ya. Dan bahkan ada beberapa sebenarnya yang juga Om Ben tidak sharing secara publik gitu. Ke saya pun juga kayaknya juga enggak. Karena ya semua yang diceritakan adalah betul-betul dari sudut pandang Om Ben. Iya, dan semua ini juga saya lakukan atas permintaan Jonathan. Atas permintaan Jonathan. Baik, terima kasih. Thank you Om Ben. Thank you.